Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Qala Allah ta'ala idza yaf'alu alladziina amanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa talibu ilmin yastaghfiru kullu syai' hatta al-hut fil bahr. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika min syahidin. Amma ba'd. Hadirin muhtaram wal 'alim ulama, wabil khusus karena saya ini ada pengasuh pondok dan SMK Darul Ulum di Lingkau, Dami Khalil yang masuknya, dan juga sama-sama kita hormati di samping kiri saya ini Ketua GP Ansor, Ketua Gerakan Pemuda Ansor. Kita hormati juga Sekjen Ansor, GP Ansor, Pak Suyuti, Yai Sultan selaku Jalul Ansor, Sekjen Banser Sedaina, masih belum lancar lah lihatnya ya. Dan yang paling kita banggakan, kita hormati yaitu keluarga besar Bapak Putu Ibu Para Bangsa yang saat ini dihadiri oleh Kiai Mas Yuda yang pakai sorban, beliau juga Kiai, dan Kiai Thomas. Alhamdulillah Pak Guru kita Kiai Teguh dan Bapak Putu Ibu Para Bangsa tidak bisa hadir. Insya Allah pertemuan berikutnya akan hadir. Sekarang lagi melaksanakan ibadah umroh. Untuk itu mohon doanya kepada seluruh jamaah, para sahabat Ansor yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan dalam melaksanakan perjalanan oleh Allah diberikan keselamatan, kelancaran, sampai bisa menjalankan manasik ibadah umrohnya dengan barokah dan diberikan mabrur. Mudah-mudahan kembali ke sini bisa lebih mengingat kita semua. Insya Allah kalau orang-orang orang-orang besar oleh Allah diajak ngumpul dengan kita, insya Allah kita yang belum dapat keberkahan, insya Allah dapat keberkahan. Amin. Yang belum nikah bisa nikah. Amin. Yang belum punya gawean, insya Allah namanya sahabatnya pasti akan diperhatikan. Itu gitu. Amin ya Rabbal alamin. Dan tentunya para hadirin semuanya yang hadir, ini ada juga ini Pak Soleh, ini tangan saya. Insya Allah beliau nanti akan ikut andil juga nanti. Jadi bulan April Insya Allah andil. Ini bulan Januari sudah keliling Eropa, sudah ke Jepang, Hong Kong, sudah mulai ya Januari ini. Insya Allah kita akan perhatikan semuanya. Tentunya yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu keagamaannya atau ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi Ansor ini garda terdepan yang membentengi paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, juga saudara-saudaraku, termasuk teman-teman saya yang hadir di tengah, yang di depan ini pemuda, saya ajak bergabung menjadi pemuda Ansor, pemuda yang cerdas, pemuda yang moderat, pemuda yang membentengi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nanti yang mereka masjid ini. Insya Allah mulai malam minggu ada ngaji, kita berikan kepada mereka. Insya Allah nanti 2 minggu lagi sudah pakaiannya sudah ada bahasa, ada Ansornya. Insya Allah kita berikan, jadi kita seragam Ansor dari Mendawi Seberang. Ini nanti yang akan mengawal gerakan garda terdepan. Jadi kalau ada macam-macam dengan Kota Waringin Barat, pemuda Ansor ini nanti yang di depan. Apalagi itu mereka luar biasa yang punya, komandannya sudah siap. Insya Allah nanti barokah. Kenapa? Karena sahabat Ansor dulu di zaman Rasulullah, sahabat Ansor dulu bisa kaya. Yasrib itu miskin, kota yang kering, yang tandus. Kenapa? Karena mereka mau menjadi
sahabat Ansor mau mendukung visi misi Rasulullah hijrah dari Mekah akhirnya menjadi Madinatul Munawwarah. Nggak ada Yathrib yang dulunya miskin kaya. Saya yakin kalau yang sahabat-sahabat warga ini kalau sudah jadi bagian daripada Ansor, nggak sampai setahun kaya. Amin ya Rabbal. Nggak sampai setahun sudah nikah sudah. Jangan jamin, ya kan? Nah, itu. Yang nggak punya kerjaan punya kerjaan. Lawan sahabatnya banyak loh. Akan dipikirkan. Yang penting kita mulai dulu gerakan keberagaman. Nanti bisa ke sosial, bisa ke kesehatan, bisa ke wirausaha. Itu nanti gerakan termasuk bagian daripada gerakan pemuda Ansor. Ini baru menantunya yang mendukung ini, Bapak Utul kepada Pasar. Nanti kalau sudah Bapak Haji Abdul Rasid yang mendukung, udah nanti perhatikan ini Pak yang belum punya kerjaan. Ini saya kita sampaikan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ngajinya bisa rutin, amin. Bisa betul-betul menjadi sahabat Ansor, ya. Amin ya Rabbal. Amin. Tepuk tangan untuk pemuda. Nah, sebelum kita sama-sama mengkaji kitab yang Syekh Asy'ari, kami kemarin minta izin kepada ketua saya yaitu Bapak Sahel SPDI. Saya minta bagaimana, saya punya saran. Tapi sebelumnya sudah saya sampaikan ke Pak Utoiko dengan keluarga besarnya Pak Thomas, Mas Yuda yang sudah saya sampaikan. Setelah deal di sana, kita sampaikan ke Pak Sahel bagaimana kalau kita adakan pengajian rutin karya Mbah Syekh Asy'ari yaitu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu sunnah menurut pandangan pendiri Nahdlatul Ulama? Apa itu jamaah menurut pandangan pendiri Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi kita kalau ditanya orang Ahlussunnah wal Jamaah, apa Ahlussunnah? Bisa jawab menurut Hadratus Syekh Asy'ari dalam kitab Risalah As-Sunnah itu adalah ini, wal Jamaah itu begini. Amalnya kita sehari-hari apa sudah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Semua ada dibahas di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pelan-pelan mengaji, yang membaca ini bukan yang pintar, karena di sini kiainya banyak, kiai Khalil sebanyak banyak lagi kiai. Tapi saya minta izin membaca saja, bukan ini dari kita, ya. Tapi saya hanya membaca, Pak Kiai saya hanya membacakan saja, ya. Bukan yang sini lebih pintar atau lebih ahli, tidak. Tapi kebetulan saya punya kitabnya gitu ya. Kalau memang bisa untuk sesuai tema yang ada di belakang, ini ada tema, ada dua lah pokoknya, merapatkan barisan melalui silaturahim, rutinan. Tapi rutinannya kata Pak Kiai Thomas tadi, kalau ada pengajiannya nanti ngobrolnya terarah gitu loh. Ya, tapi kalau nggak ada pengajiannya ngumpul ngopi, wajar ya, ngobrolnya bisa ke sana kemari gitu ya. Tapi kalau ada pengajiannya, walaupun ngobrol sebentar, tapi nanti insya Allah yang kita kaji adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, monggo sebelum kita sama-sama mengkaji Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, kita hadiah Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat Rasul, kepada para pengikut beliau, guru-guru kita semua, para aulia, baik itu guru-guru kita dari TPA, guru kita dari TK, yang ajar kita alif bata, dan khususnya keluarga kita semua, bapak, ibu, istri, anak-anak kita. Mudah-mudahan barokahnya ngaji ini dosanya diampuni oleh Allah. Karena kalau dosa itu diampuni oleh Allah, maka apapun cita-cita kita dikabulkan. Cita-cita gak dikabulkan itu karena banyak dosa. Tapi kalau mengaji, kita sampaikan hadis Nabi. Wa thalibu ilmin yastaghfiru kullu syai' hatta al-khud fil bahr. Kalau Bapak keluar dari rumah, niatnya mengaji, niatnya menambah ilmu, dosa-dosa itu akan dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Ikan-ikan lais, ikan gabus, apa itu berdoa memohonkan ampun. Sukar nanti pulang ke rumahnya, dosanya diampuni oleh Allah. Itu dari Rasulullah SAW. Enak, hanya dengan ngumpul 1 jam dengar ngaji, yang penting nggak boleh mikir macam-macam. Dengarkan pengajian, udah diampuni dosanya oleh Allah. Dan itu nanti yang akan gampang kita sholat 5 waktu, gampang kita ngaji Quran. Kenapa sulit kita ngaji Quran, sulit kita sholat 5 waktu? Itu alasannya hanya satu, dosanya terlalu banyak. Hanya ngaji 1 jam, tafakur 70 tahun diampuni oleh Allah misalnya. Amin ya Rabbal. Sudah umur 70 tahun kan belum, udah diampuni semua pulang. Kalau niatnya ngaji, enak. Kalau niatnya ngaji.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadhihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadhihi al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin khususan al-awliya Syaikhul Qadir al-Jilani wa ila hadhihi al-awliya jami'i wa lisama wa ila hadhihi al-qism bil-kubah min al-dan fi Muhammad al-Syekh wa ila hadhihi al-ummi al-zaini wa ila hadhihi al-qism bil-kubah wa ila al-barakah وإلى حضرة روح كتبه ونور المسلمين ومسلمات المؤمنين والمؤمنات مما شاء أن يضمر بأبائي وأهلي خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتهد معنا خصوصا بنيات مقاصدنا وخصوصا بعد وعلى الشيخ حضرة الشيخ ياتي محمد الشيخ الأشعري وأصوله وفروعه خصوصا بنيات مقاصدنا وخصوصا keluarga besar Bapak Haji Abdul Kepala Bangsa yang pada saat ini melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan niat beliau dikabulkan oleh Allah. Kita doakan semoga perjalanannya beliau sukses, ibadahnya sukses, dan nanti pulang bisa berkumpul dengan kita semua, membawa kita semua untuk menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم 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 يا فتاح يا عليم. اللهم افتح لي فتوح العارفين. اللهم افتح لي فتوح العارفين. اللهم افتح لي فتوح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sebelum kita sama-sama membaca karya Mbah Hasyim Asy'ari, di sini ada pengantar dari cucunya Mbah Hasyim, yaitu Kiai Muhammad Isom Halim. Jadi beliau memberikan skaposi atau pengantar. Muqaddimah wa tamhid. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar Kiai Muhammad Isom, beliau mengatakan diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua diajak menyebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Kata beliau, segala puji dan penuh pengagungan tercurahkan atau kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asdaqul qailin. Allah itu adalah Maha benar dalam segala firman-Nya. Allah berfirman, "Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Kata Allah, "Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda." Allah itu yang mengutus Nabi Muhammad bil huda, dengan membawa petunjuk Al-Qur'an. Wa dinil haqq, Nabi Muhammad juga membawa agama yang hak, agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi, untuk dimenangkannya agama Islam atas agama-agama yang lain. Maksudnya untuk menjadi standar ukur sukses itu adalah dengan mengikuti agamanya Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang kalau ingin sukses, rumah tangga sukses, ingin organisasi mau sukses, maka harus mengikuti pola atau metodologinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu sangat tidak suka. Kenapa? Karena yang dibawa Muhammad selalu maju. Yasrib hanya dengan 13 tahun aja
sudah menjadi Madinatul Munawwarah. Asalnya Yathrib. Yathrib itu kota kering, nggak punya akhlak, tengkar, kelahi, rutin di situ Yathrib itu. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, disambut oleh sahabat Ansor, akhirnya dalam waktu 13 tahun menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang peradabannya maju, ilmiahnya maju, akhlaknya maju, peradabannya maju, sampai mau cari orang yang disumbang aja sulit waktu itu. Jadi Nabi Muhammad nggak pulang-pulang ke rumah gara-gara uangnya nggak habis-habis. Kenapa? Ketuk rumahnya orang, assalamualaikum, ada nggak yang mau disumbang? Apa? Penduduk Madinah? Enggak ada. Kita sudah sukses semua. Bayangkan, dengan 13 tahun. Saya di sini 18 tahun loh. Pemuda-pemudanya belum sukses. Berarti kita masih salah. Harus sering ngaji kan itu ya, Mas ya. Harusnya sudah yang belum menikah sudah menikah, gitu. Yang belum punya kerjaan harus kita kasih kerjaan harusnya. Tapi mungkin dengan barokahnya gerakan pemuda Ansor yang dikelompok oleh beliau, Bapak Kiai Sahel SPD ini, Bapak sudah sedia komando, kita ngikut. Jadi kita ini, beliau tadi bilang kita nggak punya apa-apa ya, kita ini miliknya siapa? Miliknya beliau, ya kan? Oke, nah, insya Allah. Ya itu. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qahir amma ba'd. Salawat dan salam Kiai Muhammad Isam Hadik. Yang kedua, memanjatkan bacaan salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pengguru kita, wasilah kita yang mengenalkan kita dengan Allah, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Nabi Muhammad bersabda, "Inna asdaqal hadits," perkataan yang paling baik, firman yang paling benar yaitu kitab Allah Al-Quran. Ini harus kita kaji terus Al-Quran. Insya Allah mudah ini mau ngaji Pak, sudah sering ngaji Pak, jadi mau ngaji lagi ya, mau ngaji lagi Al-Quran, ini mau ngaji lagi Iqra Al-Quran, nanti lulus Iqra ngaji tilawati, itu jadi tambah mantap. Itu belakang itu presiden tilawati itu. Ini Iqra dulu, kalau lancar jadi tilawatinya nanti harus lancar. Oke, Insya Allah. Kenapa? Karena untuk menurunkan dosa itu lebih cepat Al-Quran. Satu huruf kul itu 20 dosa diangkat, diampuni. Kalau kita Allahu ahad, berapa dosa juga? Kalau Al-Quran. Kalau sholawat 10 yang diampuni itu nunggu panjang dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru 10 dosa diangkat. 10 bala diangkat. Itu kalau sholawat. Kalau Al-Quran yang pertama Yasin 20 dosa diangkat kalau baca Yasin. Jadi sampai enak tinggal Yasin aja sambil baca Yasin 20 berapa kali niatnya dikir ngaji. Kalau yang hafal Yasin, kalau hafal qul huwallahu ahad malah enak lagi hadisnya. Sebelum tidur baca 3 kali qul huwallahu ahad. Sudah sama dengan khatam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, wa khairul hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk itu yaitu petunjuknya Nabi Muhammad, yaitu hadis, baik itu qauliyah, fi'liyah atau taqririyah. Itu sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuknya Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Banyak-banyak kita ngaji hadis, yaitu dengan pengajian. Kita datang, kita tanya hadis, itu namanya wa khairul hadi hadi Muhammad. Sudah berapa menit? Macam selesai. Biar nggak bosan Pak. Biar yang setahun baru hatam lah. Terserah kiainya. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Itu petunjuk Nabi Muhammad itu. Bahkan kalau ulama-ulama dulu itu kalau mau makan semangka itu nggak berani mereka. Imam Hanafi mau makan semangka aja nggak berani. Kenapa? Nggak tahu belahnya Rasulullah lewat mana dulu. Saking cintanya dengan petunjuk Nabi Muhammad, saking cintanya dengan hadis. Jadi kalau nggak ada hadisnya nggak dimakan.
Apalagi kalau ini beci ini apa nih? Tempe apa? Gak berani dimakan kalau Imam Hanafi. Kalau kita ya sembarang, pokoknya ada sambel, udah kira makan. Sampai gitu, sampai betul-betul pokok barometernya Rasulullah. Alan wasalan itu Pak Imam ini dia jadi mau batu ya. Monggo aja. Alhamdulillah. Ini sananya berlangsung ini. Jadi kalau sudah dibaca lihatnya terbang. Monggo. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Yang ketiga kata Rasulullah, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara itu membuat acara di dalam agama. Buat bukan agama dibilang tidak agama. Itu sejelek-jelek perkara. Nah, kalau kita seperti tahlil itu bukan syarrul umur, tapi baik. Kenapa? Teknisnya aja yang baru. Yang baru metodologinya. Tapi yang dibaca kayak tahlil Yasin, Qul huwallahu ahad. Jadi ada usulnya, ada usul fiknya, ada mata rantainya. Nah, kalau seperti saya senang dengan perempuan, wilayah yang suka goreng, dua dendeng, itu tidak boleh, bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau kita ngumpul, kita ngaji kita ngumpul, kita tahlilan, ya kan? Kita ngumpul, kita baca sholawat, ngumpulnya bid'ah. Tapi bid'ahnya hasanah menurut Imam Syafi'i. Nanti akan dikupas. Di sini kita akan mengupas apa itu sunnah menurut Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Jangan kita sunnah menurut orang-orang biasa, jangan. Tapi kita barometer kita sunnah itu menurut Basim Hadratus Syekh itu Busita itu hafal, puluhan ribu hadis hafal. Kalau kita baru hafal hadis satu puluh bid'atin itu terus yang dibaca kemana-mana. Untuk fatwa bermacam-macam. Kalau Basim enggak, puluhan ribu untuk fatwa satu. Jadi bisa komprehensif. Hasil istimbatnya itu bisa, kalau kita telan tuh enak itu. Kalau ada orang masak nasinya belum matang disajikan, kira-kira kembung nggak perut? Kembung. Sama ada fatwa-fatwa. Ini nggak boleh. Ini sesat. Ini bid'ah. Berarti dia tidak tahu sunnah standar barometernya Hadratus Syekh. Jadi kita ini mengikuti pola pikirnya Mbak Basim Asy'ari, mana sunnah yang betul itu menurut orang yang hafal ribuan hadis. Dan nanti kitab ini nanti menjadi dalil, menjadi hujah nanti ketika kita menghadap Allah. Pahami? Tahlilan Pak. Pahami itu. Menurut siapa kamu? Menurut Mbak Basim. Kita apa? Misalnya Ahlussunnah wal Jamaah. Baca kitabnya ini dibawa nanti. Kalau yang ngarang sendiri itu bahaya. Kita bawa. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap pembaharu membuat atau mengada-ngada yang bukan dari agama, itu namanya bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Di sini kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah kulnya itu enggak semua. Ini kul juz'iyah. Sebagian bid'ah itu, sebagian perkara yang baru itu bid'ah. Tapi bid'ahnya masih perlu kajian, perlu dikupas lagi oleh para pakar. Nah nanti kita akan membahas nanti di dalamnya. Oh lengkap sudah. Sama ngaji ini ada orang ngomong langsung ditepis. Jadi kuat keyakinan kita. Jangan sampai punya mbah dikafirkan, jangan sampai. Karena kalau sampai sudah mengikuti ajaran-ajaran yang baru masuk, mbahnya dulu yang tahlilannya sesat. Bapak sampean, umat sampean, mbah sampean sesat gara-gara ajaran yang baru ini yang harus kita bentengi. Mau sampean punya mbah yang mati dulu itu sesat? Enggak mau. Nah, itu kita harus perjuangkan. Siapa yang memperjuangkan ajaran Aswaja ini? Ya kita. Pemuda Ansor. Ini Pak ya. Pemuda Ansor dengan gerakan-gerakan. Ini temanya ini. Rapatkan barisan, yang kedua membentuk kader militan. Militan itu tangguh. Diomong ini kita wah sudah ada dasarnya saya. Enggak terpengaruh ya. Enggak berpengaruh lagi. Kalau sampean
Sholat subuh kunut, jangan kunut. Oh sudah kunut, yakin berarti dia sudah militan, kader yang militan. Tahlilan diprovokasi, mantap udah, nggak bisa, itu militan atau aktivis. Ini yang perlu. Insya Allah anak-anak kita nanti ke depan, ini ajaran sudah banyak yang masuk ke tempat kita ini. Majelis tafsir Al-Quran, Syiah ini sudah boleh masuk, macam-macam ajaran itu. Nanti itu, Allah kita pelan-pelan sharing-sharing. Kita jawab nggak apa-apa nanti sedikit. Ini saya selesaikan hadis satu ini. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap perkara yang baru itu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah ini di sini menurut para pakar itu bukan semua bid'ah, tapi sebagian. Kulnya itu kul juz'iyah. Kul juz'iyah. Karena di dalam Al-Quran itu wa kullu syai'in, segala sesuatu itu dari air. Enggak, buktinya ada jin dari api, nur, malaikat dari nur. Jadi akulnya di Al-Quran aja sudah nggak semua bid'ah, nggak semua segala, enggak, kulnya itu sebagian. Jadi ada bid'ah yang bagus, bid'ah yang ada nilai-nilai keagamaannya. Ngumpul baca Quran, khutbah Quran pagi sampai sore. Pernah nggak Nabi khutbah Quran pagi sampai sore? Nggak pernah. Tapi kita ada khutbah Quran pagi sampai sore, walaupun itu bid'ah, bid'ahnya hasanah. Ngaji Qurannya sahih. Insya Allah pelan-pelan kita kupas, pelan-pelan. Kalau beliau sudah paham semua di samping kanan kiri saya ini. Ini kan intinya kan untuk keluarga kami lah, saudara-saudara kami. Wa kullu dhalalatin finnar, dan segala kesesatan. Nah, kalau segala kesesatan itu pasti di neraka. Maksudnya yang nggak ada contoh dari Rasulullah, yang nggak ada contoh dari para ahli agama. Kalau Imam Syafi'i sudah mengatakan bid'ah hasanah, kita sudah harus amalkan. Apapun yang kelihatannya baru, tapi tidak keluar dari garis-garis ajaran Rasulullah, itu maka boleh. Jadi enak Pak. Kalau kita ini bahayanya kalau kita takfir ya, kalau kita jadi NU dan ulama itu pola dakwahnya itu wasatiyah itu moderat, wasatiyah moderat, tengah-tengah. Jangan terlalu radikal, jangan terlalu liberal. Tahu liberal? Liberal itu gak sholat apa-apa. Buktinya aku gak disiksa-siksa sampai sekarang sampai umur 30 gak sholat, gak disiksa sama Allah. Itu liberal. Yang radikal dikit-dikit ya Allah Akbar, kafir, ini sesat, kafir. Itu yang radikal. Kita sahabat Ansor tengah-tengah, tidak mengkafirkan biar orang nggak mau tahlil ya apa-apa, nggak usah kita marahi. Kita namanya kita disajikan kayak kita ke pengantin ada prasmanan kan, makannya macam-macam. Sampai seneng nasi soto, kan tidak perlu mencaci nasi yang lain. Aku ngambil nasi soto, aku jelek, dendeng, daging apa, bisa darah tinggi, kolesterol kamu. Masa gitu kan? Enggak. Kita makan soto nyantai, yang ada orang yang ngambil daging sapi monggo. Jadi menurut Nahdlatul Ulama yang paling benar ajaran itu Nahdlatul Ulama. Yang lainnya nggak disalahkan, itu Nahdlatul Ulama. Nggak disalahkan. Oh dia mempunyai metode ini. Tapi ketika dia sudah ngafirkan itu baru nggak boleh. Yang kita benteng itu. Jangan sampai tiba-tiba mengkafirkan, menyesatkan amalia kita yang sehari-hari itu, ya Mas Rani. Nah, kita doa bersama. Jangan sampai disesatkan. Kita benteng, kan? Sama sudah tahu, sudah mengaji. Oh, apa-apa itu kitab risalah Bahasim Asy'ari, kitab Aswajar itu diperbolehkan. Bid'ah yang ada usulnya, usul fikihnya itu kalau dikaji itu hanya teknisnya yang baru, tapi isi yang dibaca Al-Quran. Ya kita tahlilan ya Pak. Apa isinya dalamnya? Yasin. Itu ajaran Nabi nggak Yasin? Nah,
Qul huwallahu ahad. Ajaran Rasul nggak itu? Bid'ahnya yang apa? Teknisnya, metodologinya aja yang baru. Malam Jumat daripada orang-orang ngumpul di pinggir jalan, diajak yasinan, ngumpul dulu. Itu dengan Mas Sukar ini sering pokoknya ngaji Iqra, malam Jumat kita ngaji. Pas dapat gawian baru, Ustaz izin dulu, udah sampai 3 bulan. Tapi ngaji lagi. Tapi ini yang bikin semangat ngaji lagi loh. Itu yang mahal harganya. Dan kalau sampai niat dari sekarang niat ngaji terus, walaupun hanya sebulan 2 kali, sampai meninggal dunia itu syahid. Amin ya Rabbal. Sampai gini niatnya, aku pokoknya niat ngaji walaupun seminggu sekali. Aku niat ngaji, sampai aku mati aku niat ngaji. Maka ketika mati itu diambil, disaksikan menjadi syahid, orang berjuang untuk meningkatkan ilmu. Ya syahid memperjuangkan perang melawan hawa nafsunya. Perang dengan kafir aja syahid, apalagi perang melawan hawa nafsu. Perang besar itu, betul nggak? Nggak sholat malas. Perlu perang nggak itu? Perlu perang. Allahu Akbar. Nah, kalau bisa ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih buat itu perang betul kan itu. Itu mantep itu. Ada pengajian gini nih, temannya, ayo kita ngaji Allahu Akbar. Ngaji ini. Karena kata Nabi itu Mas, ketika Nabi perang dari perang Badar itu, mereka gembira, kita menang, Nabi Muhammad kita menang, kita kalah Mas ya. Orang yang menang itu ketika kita mampu perang melawan hawa nafsu, jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Ke masjid itu jihadun nafsi, perang melawan nafsu. Ngaji datang ke sini jihadun nafsi. Sampai pulang dosanya diampuni. Kurang enak gimana? Kalau niat ngaji sampai mati, syahid. Nah, itu kita harus niat ngaji insya Allah. Kadang malas-malas, kadang ngaji, malas-malas ngaji, sembahyang, malas-malas sembahyang lagi. Siapa tahu waktu meninggal, waktu sembahyang itu harapannya. Tuh terakhir. Wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi salatan wa salaman jami'in mutalazimaini maktalafal lail wa nahar. Dan juga semoga sholawat dan salam yang senantiasa terus menerus jami'in mutalazimaini, continue kita baca 100 kali per hari. Kita baca 50 kali sehari sallallahu alaihi Muhammad. Makhtalafal lail wan nahar, pergantian siang maupun malam, malamnya kita baca sholawat. Ini sekalian saya ijazahkan. Kalau sampean baca 100 kali sholawat, itu hadisnya Nabi. Maka galau miso nggak ada. Siapa kira-kira sehari ada galau? Baca sholawat 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad itu 10 menit. Pertanyaannya, sampean mau nggak sukses hari ini nggak susah? Hanya 10 menit sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan dijamin masuk surga. Kok bisa? Kan aneh. Kata Rasulullah, man shalla alayya mi'ata marrah, sholawat dibaca 100 kali, katabat lahu ainaini. Di antara kedua matanya itu ada 3 jaminan. Yang pertama bara'atul minan nifaq. Ragu enggak ada, diangkat, dibebaskan dari munafik. Ragu, galau enggak ada. Enggak punya uang, merasa kaya. Aneh ya? Biasanya orang nggak punya uang kan bingung. Tapi nanti kalau sholawatnya 100 kali, tidak punya uang, tenang. Yang masih susah, tidak baca sholawat 100. Udah. Sallallahu alaihi wasallam. 100 kali 10 menit tapi sukses. Ini hadis ini. Bukhari lagi. Di antara kedua matanya ditulis bara'atun minan nifaq, bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Tidak bakal masuk neraka per hari 100. Kok bisa gitu? Karena kalau 100 sholawat itu dibaca, ketika ada azan Allahu Akbar, gatal kakinya. Ayo cepet ambil wudhu gitu. Kakinya bilang, tapi tidak keluar suara. Tiba-tiba dorong mau ambil air wudhu. Greget, ada sinyal. Kenapa kita mau ngaji malas, mau sholat malas? Karena sinyalnya lemah. Ketika Allahu Akbar, nomor telepon yang Anda hubungi di luar jangkauan. Karena ada udah tidur, malas. Kenapa itu? Karena nggak ada sambungan. Bagaimana caranya? Saya bisa sholat 5 waktu per hari bagaimana?
Sholawatnya 100 kali, nyambung sendiri. Kalau nggak percaya komplain, sudah baca 100 kali nggak sholat komplain. Gampang, mau sholat 5 waktu, kalau status Anda mau sholat 5 waktu, sholawat 100 kali. Itu statusnya itu. Jangan status yang pilihan partai apa tidak usah lah. Kalau kita ngaji itu nggak usah politik-politikan. Yang penting kita doakan yang terbaik. Jadi kita niat ngaji betul. Jadi enak, nggak ada pertengkaran. Kita beda paham, selamat. Ikan nasi soto, saya nasi goreng. Ada aman. 01, 02 aman, nggak usah tengkar. Yang penting yang kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan yang jadi. Yang niatnya untuk amalnya aswaja bagus, mudah-mudahan itu yang terjadi. Yang bisa mensukseskan kita. Jangan sampai Medal Seberang nanti di sini kita akan berjuangkan Medal Seberang. Pemudanya agamanya kuat, majinya mantap, kerjanya yang belum dapat kerja dicarikan. Nah, itu harus itu. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya Pak saya yang lain-lainnya, ya kan? Insya Allah program itu akan kita kembangkan, bukan hanya keberagaman, tapi juga di bidang usaha dan di yang lain-lain. Mungkin itu aja, nggak usah banyak-banyak, karena nanti malas membutuhkan nggak masuk lagi. Nggak ada, sedikit aja yang penting sholawatnya 100 sukses, ya. Amin. Kalau punya keluarga, punya bapak, punya ibu, sholawatnya 100 sukses. Lah kalau biasanya begini, kalau punya anak 3 jangan 100. Suami istri 100, 200, anak 3, 300, 500. Jadi 500 untuk anak. Anak sampai keluar kemana, walaupun pacaran selamat. Karena dikawal oleh sholawat 100, nggak macam-macam. Mau melamar pekerjaan, punya bos, sholawati dulu 100. Sholawat 100. Gak sadarkan, mau kerja, ditawari. Bahkan dikasih sebelum dibaca ijazahnya. Itu yang saya lakukan. Bahwa kalau saya mau ketemu siapa, mau ketemu Pak Thomas, tak sholawati 100 kali Pak Thomas. Tapi kan bagus, bukan sihir, bukan, supaya dingin hatinya. Amin ya Allah. Ketemu siapapun sholawat 100. Kata Pak Thomas kalau mengajukan kontraktor, sholawat sekali 100 sudah aman, udah itu. Itu hadis, udah hadis, tidak bisa diganggu gugat. Jadi saya teman-teman semua ya, 100 sholawat, 10 menit. Sallallahu alaihi wasallam. Istrinya dikasih 100, anaknya dikasih 100. Soleh dan solehah semua, insya Allah. Gampang sukses. Insya Allah bos. Kalau senang sama orang, punya tenang, sholawat 100. Jangan baca macam-macam, sholawat. Ya, insya Allah. Dan apa yang kita kaji bersama taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Amin. Mengamalkan dan mengimplementasikan apa yang sudah kita kaji bersama, dan mudah-mudahan gerakan pemuda Ansor ini bertambah minggu, bertambah hari, mudah-mudahan semakin kuat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita menjadi sahabat-sahabat yang militan, sahabat-sahabat yang menjadi garda terdepan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga ahlu sunnah, ajaran paham ahlu sunnah wal jamaah. Kita tutup sebelum salam, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.